iman adalah sangat penting dalam diri kita. Jadi kalau kita ada iman dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan diselamatkan, kita akan dipulihkan. Jika Anda beriman dengan Tuhan Yesus Kristus, maka Anda akan diselamatkan. Apapun cobaan dan apapun dugaan yang Anda hadapi. Jadi percayalah dengan iman, percayalah dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah jalan yang terbaik untuk kita. Jadi percayalah, ikutlah Tuhan sepenuhnya. Dan undanglah Yesus masuk ke dalam hatimu. Dan undanglah Yesus masuk ke dalam dirimu. Supaya Tuhan akan selamatkan kita. Seperti apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda adalah saya ingin berkongsi melalui iman. Apakah itu iman? Iman bermaksud pelindung diri kita. Nah, dia akan melindungi kita, dia akan kuatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita beriman dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan dan kita akan dipulihkan. Nah, jadi kalau kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kita akan dikuatkan sepenuhnya. Jadi di dalam dunia ini tidak ada satu penyakit yang boleh disembuhkan, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus boleh menyembuhkan penyakit ini. Nah, saya bersyukur karena saya telah menemui jawabannya. Jawabannya adalah iman. Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang boleh memulihkan kita, memulihkan dunia. Hanya bergantung kepada iman kita sendiri. Nah, jadi berimanlah kepada Tuhan Yesus, berdoa bersungguh-sungguh, datang kepada Tuhan Yesus, dan berdoa bersungguh-sungguh. Percayalah, Anda akan diselamatkan. Habis saya suka kongsikan cerita ini kepada Anda melalui iman. Karena kita ini sebagai manusia, kita diciptakan Tuhan. Nah, jadi kita mesti mau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan datang kepada Dia. Maka kita akan diselamatkan pada akhir zaman. Mungkin banyak orang yang tertanya-tanya, apakah jalan yang terbaik untuk menghapuskan coronavirus ini? Hanya satu cara, hanya kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan Dia akan sembuh kita. Hanya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan disembuhkan, kita akan dipulihkan. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam dunia tidak ada jalan penyelesaian. Kalau kita tidak undang Tuhan Yesus Kristus bekerja dengan kita, kita tidak akan selamat. Kita mesti mengundang Tuhan Yesus Kristus, itu adalah jalan yang terbaik untuk kita semua. Bukan saya kongsikan cerita nyata, saya adalah kongsikan cerita yang benar. Apa yang terjadi dalam diri saya, mengapa saya ingin kongsikan cerita ini? Karena cerita ini sangat penting untuk saya kongsikan kepada Anda. Mungkin ramai orang yang tertanya-tanya, ini virus corona tidak pandai hilang sampai bila-bila. Memang dia tidak pandai hilang, tapi kalau kita beriman dengan Tuhan Yesus Kristus, dia akan lenyap. Nah, tetapi hanya yang beriman saja yang mengetahui jalan itu. Nah, hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus saja yang mengetahui jalan itu. Nah, dan dia akan mendengar suara daripada surga dan mendengar suara daripada Tuhan hanya melalui iman. Dia akan berbisik di dalam hati kita, apapun yang kita harus minta daripada dia akan berikan jika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena iman ini sangat penting. Mula-mula saya tidak tahu apa maksudnya iman, tapi sekarang saya sudah paham maksudnya iman. Iman adalah kekuatan kita di dalam diri kita. Nah, itulah iman. Iman itu ada dalam diri kita. Ada dalam diri setiap manusia dan saudara-saudara semua di seluruh dunia. Kita karena pahami iman ini sangat penting dalam diri kita. Jadi karena berdoa bersungguh-sungguh. Jadi karena datang setiap hari kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan. Saya yakin
dia pasti akan jawab doa kita. Karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan, berdosa di surga pada Tuhan menciptakan alam semesta. Itu terjadi dalam kitab buku Kejadian. Anda boleh rujuk dalam buku Kejadian masa Tuhan menciptakan alam semesta. Kenapa sih dia menciptakan bumi? Dia menciptakan manusia. Dan segala-galanya ada di bumi ini. Apakah penyakit itu Tuhan menciptakan? Itu adalah upah dosa. Karena kita berdosa di surga. Tapi masih ada lagi yang lebih dasar daripada coronavirus ini, yang akan melanda dunia tidak lama lagi. Jadi sebab itu kita mesti beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mesti mau undang Yesus masuk dalam diri kita. Ini perkara sangat sulit, sangat susah kita mengatasinya. Tapi kita kena berusaha, kita kena beriman. Jangan jatuh daripada pencobaan. Jangan jatuh daripada kesilapan. Percayalah, Tuhan sentiasa membantu kita dimanapun kita berada. Tuhan sentiasa mendukung kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat selamatkan kita di muka bumi ini. Bukannya manusia. Manusia tidak boleh menyelamatkan kita. Kalau manusia boleh menyelamatkan kita, tidak ada satupun orang yang mati di dunia ini. Tetapi kalau Tuhan menyelamatkan kita, dia akan selamatkan manusia 100%. Tidak ada satupun yang mati. Seperti apa yang terjadi dekat Firaun itu masa itu Musa menyelamatkan anak-anak pengikut-pengikutnya dari penghambaan Mesir di Firaun. Dalam buku Perjanjian Lama, dalam buku Perjanjian Baru pun ada juga. Tapi itu Yesus dia menyembuhkan. Itu Yesus dia menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh. Dia menghidupkan orang mati. Dia memberi makan 5.000 orang. Itu kisah dalam perjanjian baru. Di antara Yesus telah turun ke bumi sebagai tubuh manusia. Yesus turun ke bumi sebagai tubuh manusia. Dia menyelamatkan semua orang. Dan membawa berita baik daripada surga. Saudara-saudaraku yang aku kasihi, pikirlah sebaik-baiknya. Siapakah penyelamat kita? Siapakah yang menyelamatkan kita di akhir nanti? Karena tidak lama lagi mungkin akhir zaman akan tiba. Cuma saya ingin kongsikan kepada Anda, saya ingin ceritakan kepada Anda. Karena akhir zaman dia akan tiba tidak lama lagi. Tidak tahu tarikh bila. Karena kita tidak tahu masa dia akan datang bila. Jadi bersiap sedialah kita, saudara-saudaraku. Ikutlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ikutlah apa yang direncanakan oleh Tuhan kepada kita. Sebelum kita merancang, Tuhan sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Karena Tuhan itu mengetahui apapun yang kita harus lakukan. Sebelum kita merancang sesuatu, Tuhan sudah rancang sebelum kita merancang. Sebelum kita merancang sesuatu, rancangan itu sudah ada kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu. Tapi Tuhan sudah mengetahui rancangan itu. Macam kehidupan kita, macam sekarang kehidupan kita. Dengan wabah coronavirus ini melanda dunia sekarang. Ini sebenarnya sudah dirancang oleh Tuhan dari awal lagi. Cuma manusia yang belum tahu. Apabila sampai itu masa, baru manusia akan tahu. Ini semua dirancang oleh Tuhan sudah. Dia sudah mengetahui. Karena Tuhan itu
Dia merancang sesuatu yang betul, bukan merancang sesuatu yang tidak betul. Dia akan merancang suatu kebenaran. Macam besok hari kita merancang besok hari kita gimana. Jadi untuk besoknya Tuhan sudah tahu apa yang kita buat, apa yang kita lakukan esok hari. Jadi kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan pada esok hari. Nah, sebab itu dia telah merancang setiap kehidupan manusia. Dia telah merancangkan segala sesuatu apa yang ada di bumi ini. Nah, dia akan merancang apa yang harus kita lakukan. Jadi kita karena tahu, kita karena paham, kita karena ingat, setiap rancangan Tuhan adalah benar. Setiap rancangan Tuhan bukan tipu, tapi kebenaran yang Tuhan telah rancangkan kepada kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Macam sekarang penyakit virus melanda dunia. Dia akan lupus apabila kita akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan lenyap kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi hanya orang yang beriman dan tahu bilakah masa ini akan luput, bilakah masa ini akan hilang. Jadi orang yang tidak beriman, dia tidak tahu bilakah masa dia, bagaimanakah dia akan hilang. Jadi kita tidak tahu. Sebab itu kita kena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya dia akan semua merancang apa yang kita inginkan. Dia akan merancang apa yang harus kita lakukan pada esok hari, pada lusa. Jadi saya harap kalau orang pahamlah, mungkin jelaslah, mungkin apa yang saya jelaskan kepada Anda pada hari ini. Saya cerita tentang iman, karena iman itu sangat penting dalam diri kita. Karena kerajaan Allah ada dalam diri kita. Kerajaan Allah tidak dapat dilihat di sana atau di sini. Tak kelihatan kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah ada dalam diri kita. Ada dalam diri setiap manusia. Cuma orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak melihat kerajaan Allah itu. Di manakah kerajaan Allah? Karena mereka tidak mengetahui, karena mereka tidak beriman, karena mereka tidak percaya. Sebab itu kita kena beriman, kita kena berdoa bersungguh-sungguh, mencari jalan penyelesaian. Bukan kita mencari masalah, kita mencari jalan penyelesaian. Macam mana dunia ini jadi aman kembali seperti dulu. Jadi jalan itu sudah ada, jalan itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Cuma tunggu kita beriman kepada Tuhan Yesus dan percaya pada Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya penyelamat. Percayalah saudara-saudaraku, karena aku sudah merujuk di dalam Alkitab. Ini adalah benar. Iman itu paling penting dalam diri kita. Jadi saudara-saudaraku, mungkin pahamlah apa yang saya maksudkan ini. Bukan saya ingin mempertikaikan kepada Anda, ataupun menyakitkan Anda, ataupun meninggikan saya agama Kristen. Ini tidak. Ini semua tergantung dengan kita orang. Kalau kita datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja dapat menyelamatkan kita dalam keadaan seperti ini. Karena siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan. Yang segala-gala manusia, binatang dan pokok-pokok dekat bumi ini, siapa yang menciptakan? Semuanya ciptaan Tuhan. Jadi kita berimanlah kepada Tuhan. Kita berimanlah kepada Tuhan, supaya Tuhan itu akan kuatkan kita, supaya Tuhan itu peliharakan kita.
Indah susah beriman. Beriman, kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Percayalah, Anda akan temui jalan yang terbaik. Saya tidak tipu kamu orang. Saya betul-betul selalu mengalami masalah seperti ini. Contohnya masalah keuangan. Saya undang Tuhan, selamatkan saya daripada masalah keuangan ini. Tuhan datang selamatkan saya. Sampai sekarang. Jadi saya percaya iman itu adalah memulihkan kita. Karena saya menggunakan melalui iman saya sendiri. Karena saya yakin Tuhan ada rancangan. Iman itu sangat penting, saudara-saudaraku. Iman itu sangat penting. Karena saya melihat iman itu betul-betul ada dalam diri kita. Mula-mula saya tidak percaya. Selepas ada sesuatu yang berbisik di dalam hati saya tidak layan. Apakah benda itu? Bila saya lakukan, saya akan tahu, saya akan temui iman itu. Dia ada dalam diri kita. 100%. 100% dia akan pulihkan kita dulu. Mula-mula kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, minta dia penjelasan, dan minta dia ampun dosa. Dia akan ampuni. Karena Tuhan Yesus adalah dia sangat pengampun. Siapapun yang datang kepadanya, dia akan terima. Saudara-saudaraku. Karena dia akan menerima orang yang datang kepada dia. Karena dia tidak mau anak-anaknya tersiksa. Apabila kita beriman, dia akan menguji kita 1 bulan, 2 bulan, macam. Kita akan diuji dalam masa berbulan-bulan. Tapi kita akan sabar masa itu. Saya ambil masa 1 tahun. 1 tahun saya ambil masa beriman kepada Tuhan. Memang banyak cabaran lah yang saya lalui, macam-macam lah hal yang saya hadapi. Tapi saya berdoa minta maaf kepada Tuhan. Apapun yang kesilapan, tiba-tiba saya punya keuangan meningkat. Saudara-saudaraku melalui iman. Hanya iman ini betul-betul penting. Apapun yang kita minta, Tuhan akan bagi. Saudaraku, janji kita beriman kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Berdoa bersungguh-sungguh. Ya mula-mula Anda datang kepada Tuhan. Tuhan uji kamu dulu. Sama ada kamu benar-benar ikhlas dengan Tuhan ataupun tidak. Ikhlas dengan Yesus Kristus ataupun tidak. Dia akan uji kamu. Nah, sama juga dulu Yesus Kristus dulu datang ke bumi. Dia pun diuji oleh manusia. Diuji oleh iblis. Di padang gurun. Dia dicobai iblis. Selama 40 hari dia tidak makan, dia tidak minum. Sama juga yang sekarang ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, iblis akan menentang kita. Iblis akan datang menjatuhkan kita. Dulu kan Yesus diuji, ditentang oleh iblis. Pada akhirnya selepas 40 hari, malaikat datang membantu dia. Lepas itu, Yesus menjalani pekerjaannya, menginjil, memberitakan kabar baik daripada surga. Sama juga dengan manusia sekarang. Percayalah, jalan itu tetap ada. Jalan itu Tuhan sudah tentukan. Hanya melalui doa, melalui iman kita. Percayalah cakap saya. Karena saya ingin kongsikan ini kepada Anda semua. Supaya Anda paham.
Jangan melakukan dosa, jangan melakukan kesilapan. Setiap hari lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ikutlah apa yang Tuhan suruh. Percayalah, saudara-saudaraku, kamu akan temui. Tapi bukan kamu berdoa sekarang, besok kamu sudah buat kesilapan. Bukan kamu berdoa sekarang, besok sudah kamu buat dosa. Memang susah kamu punya iman mau bertumbuh. Karena Tuhan melihat iman kita sama ada kuat ataupun tidak. Jadi lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena kita hidup di dunia ini semuanya bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Dulu asal kita pun daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan, dialah Bapa kita yang terbesar. Yaitu Tuhan. Dia yang menguasai dunia ini. Apabila dia akan datang nanti, dia akan mencari balik anak-anak yang hilang, yang beriman dengan dia. Dia akan cari, dia akan angkat naik ke surga bersama-sama dengan dia. Pada akhir zaman, dia akan datang ke bumi sebagai manusia. Dia akan datang ke bumi, dia akan mencari anaknya yang hilang. Saudara-saudaraku yang aku kasihi, saya harap kamu orang paham. Karena saya suka kongsikan cerita seperti ini. Karena saya sudah melaluinya. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita biasa-biasa. Tapi ini adalah terjadi dalam diri saya. Mungkin ramai orang yang tidak merasakannya, tapi saya mau kamu orang lakukan dulu. Tapi bukan senang kamu orang lakukan, sebab itu kita kena sabar. Supaya iman kita bertumbuh. Saudara-saudaraku, saya menghadapi banyak sangat tantangan, banyak sangat cobaan yang saya lalui. Tapi saya sabar hadapi semua. Karena saya tahu ini semua rancangan Tuhan. Rancangan manusia tidak akan kekal, tapi rancangan Tuhan akan kekal selama-lamanya. Lagi pun nyata, benar. Mungkin selepas corona virus ini akan lupus di dunia ini, kita tidak tahu selepas itu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi apabila virus ini akan lupus, virus ini akan berakhir ke dunia. Kalau dia akan berakhir, apakah yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan sudah mengetahuinya. Apakah pengakhiran dia? Cuma manusia yang tidak tahu. Pengakhiran dia apa? Apakah kita masih merasakan 2023, 2024 sampai 2010? Jadi kita bersekolah. Kalau kita dapat merasakannya, itu berdoa. Janganlah jatuh daripada percobaan. Habis apa yang dirancang oleh Tuhan, seterusnya manusia satu orang pun tidak tahu. Sedangkan pastor sendiri pun tidak tahu apa yang Tuhan akan rancang. Saya pun tidak tahu apa yang Tuhan akan rancang seterusnya. Jadi kita akan bersiap sedia. Rancangan apakah yang Tuhan rancang pada kita? Saudara-saudaraku yang aku kasihi. Apabila virus ini luput, dia memang ada merancang sesuatu lagi. Cuma kita saya tidak tahu. Sebenarnya virus ini, kita tidak tahu ini virus datang tahun 2020. Dia mulai tahun 2019. Tapi sebenarnya Tuhan sudah rancang sebenarnya virus ini datang. Cuma manusia yang belum tahu bila kewujudannya. Jadi kalau virus ini luput, dia lenyap dekat dunia ini, apakah yang akan terjadi? Apakah yang seterusnya Tuhan rancangkan untuk kita?
Sebab itu saya panggil kamu orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Datang kepada Tuhan, berdoa. Mulai dari sekarang. Datanglah saudara-saudaraku. Karena Tuhan adalah penyelamat. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Undanglah Yesus bersama-sama dengan Anda menjadi penyelamat. Betul saudara-saudaraku. Kalau saya tidak merasakan macam ini, saya tidak perlu kongsikan kepada Anda. Karena saya tahu apa yang saya rasa, apa yang orang rasa. Saya tahu. Sebab itu saya ingin kongsikan kepada Anda cerita ini. Karena saya sendiri mengalaminya. Saya harap kamu orang paham. Apa yang saya jelaskan ini adalah kamu orang paham lah. Saya katakan apa ini memang betul dan memang pernah terjadi dalam diri saya. Jadi itu sajalah mungkin saya ingin kongsikan kepada Anda. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendengar, dan saya harap kita sama-sama berharap kepada Tuhan Yesus Kristus agar Tuhan akan selamatkan kita, agar Tuhan akan tolong kita, karena kita tidak tahu masa akan datang pada akhir zaman. Jadi kita akan siap sedia datang kepada Tuhan melalui iman. Jangan takut saudara-saudaraku, jangan takut. Karena Tuhan adalah penyelamat. Tuhan selamatkan kita. Tidak perlu takut. Apapun yang bencana melanda sekarang, jangan takut. Karena iman kita menolongkan kita. Jangan takut. Bagi saya tidak takut dengan penyakit ini. Karena saya tahu Tuhan akan kuatkan saya. Tuhan akan kuatkan iman saya. Sebab itu saya tidak perlu takut dengan penyakit yang berbahaya ini. Karena saya tahu Tuhan Yesus ada dalam diri saya. Karena saya akan buat persiapan sebelum pengakhiran dunia ini akan datang. Saya tahu bila lah. Karena saya akan berjaga-jaga. Dalam tahun ini saya tekan orang. Dalam tahun ini saya telah beriman kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Mungkin ramai orang yang tidak nampak, tapi saya diri sendiri saya akan melihat. Mungkin orang luar tidak melihat, tapi saya sendiri melihat. Yesus ada dalam diri saya. Dia melindungi saya. Dia mendukung saya. Karena saya tahu sebab apa. Karena saya mengalami banyak sangat tantangan yang datang. Saya mengalami banyak sangat masalah. Tapi masalah itu saya abaikan. Karena itu tidak penting bagi saya. Karena yang penting bagi saya adalah saya beriman dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa bersungguh-sungguh supaya Tuhan akan datang tolong saya. Jadi saya mau kongsikan cerita ini kepada Anda supaya Anda tahu, supaya Anda paham. Dengan kuasa mengalahkan penyakit yang merebak sekarang adalah kuasa melalui iman kita. Kuatkan iman kita. Apapun yang ada di permukaan bumi ini, apapun segala penyakit yang ada di muka bumi ini, ia hanya sementara saja. Dia akan lenyap pada bila-bila masa. Tetapi kalau penyakit coronavirus ini
susah kita nak pastikan dia akan lenyap ataupun tidak. Karena sebab itu kita akan beriman kepada Tuhan. Tanya Tuhan, dia akan jawab doa Anda. Tapi bukan sekarang Anda berdoa, terus Tuhan jawab doa Anda. Tidak. Tidak. Kamu mesti mau berdoa sungguh-sungguh. Lepas itu kamu beriman kepada Tuhan Yesus. Beriman kepada Tuhan. Baru jawaban itu Tuhan akan berikan kepada Anda. Apakah jawabannya? Bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tidak. Saya ambil 12 bulan. Saya ambil 12 bulan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Baru saya temui jawabannya. Tapi jawabannya hanya melalui Alkitab. Dia semua ada di dalam Alkitab. Itu adalah surat yang Tuhan telah turunkan, yang Tuhan telah rencanakan untuk kita. Surat daripada Tuhan adalah Alkitab. Karena itu Alkitab adalah sangat penting. Saya ingin kongsikan kepada Anda. Cerita-cerita Alkitab, kisah-kisah Yesus, semuanya benar. Macam sekarang saya belajar Alkitab. Macam saya dengar apa yang Tuhan katakan. Saya akan kongsikan kepada Anda. Dia akan berbisik di dalam hati kita kalau kita sudah bertumbuh. Kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, dia akan bertumbuh di dalam diri kita. Dia akan ada di dalam diri kita. Mungkin itu saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menonton video ini. Saya harap kamu orang akan juga berusaha sehingga Anda berjaya. Tapi jangan sekali Anda gagal, Anda akan jatuh, Anda akan naik balik. Jadi berdoalah sungguh-sungguh agar Tuhan akan datang bantu Anda. Percayalah cara saya. Karena ini adalah kenyataan yang saya sendiri pernah lalui. Saya pernah hadapi sampai sekarang. Karena tahun lalu saya tidak merasakan. Tapi tahun ini saya sudah merasakannya. Kasih sayang Tuhan itu sangat luar biasa. Dia betul-betul mencintai kita, betul-betul mencintai manusia. Dia betul-betul sayangkan kita. Cuma kita yang tidak datang kepada dia. Jadi terima kasih. Itu saja. Tuhan memberkati.